Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ilham Rashid dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital. Saya akan menjelaskan tentang Power Query. Di mana hari ini kita akan menjelaskan tentang Power Query. Power Query kita akan menyelami salah satu fitur yang fundamental namun powerful dalam Power BI, yaitu Power Query. Jika kalian pernah frustasi menghadapi data yang berantakan, tidak konsisten, atau berasal dari berbagai sumber yang berbeda, maka inilah solusi yang akan mengubah cara Anda bekerja dengan data selamanya, yaitu Power Query ini. Power Query ini bukan sekedar alat, melainkan sebuah revolusi dalam persiapan data. Ketika Anda memiliki asisten pribadi yang bisa membersihkan, mengubah, dan menyiapkan data Anda secara otomatis hanya dengan beberapa klik, itulah yang akan kita bahas saat ini, yaitu Power Query ini. Kita akan mulai dari filosofinya dulu. Kita akan memulai dari filosofi dari Power Query ini, memahami arsitektur teknisnya, menjelajahi bagaimana kemampuan transformasi datanya, hingga melihat bagaimana alat ini terintegrasi sempurna dengan ekosistem Power BI yang menarik. Semua ini akan kita lakukan di video ini. Pertama-tama itu kita harus memahami filosofi di balik Power Query ini. Di era di mana data menjadi semakin besar dan kompleks, proses ETL atau extract, transform, dan juga load yang tradisional menjadi tidak efektif lagi. Power Query hadir sebagai jawaban dari tantangan tersebut. Yang pertama, dari sisi ekstraksi data. Power Query ini menawarkan fleksibilitas yang luar biasa. Ketika kalian bisa terhubung dengan hasil semua sumber data imaginable, mulai dari file Excel sederhana, database SQL yang kompleks, layanan cloud, dan lain-lainnya yang paling modern. Yang membedakan adalah kemampuan untuk mengingat koneksi ini, sehingga proses pengambilan data bisa dilakukan berulang-ulang dengan konsisten. Yang kedua itu dalam transformasi data. Power Query ini memperkenalkan konsep record of transformation, di mana setiap perubahan yang Anda lakukan dicatat secara sistematis. Ini seperti melihat buku catatan digital yang mendokumentasikan setiap langkah persiapan data Anda. Konsep ini tidak hanya memungkinkan reproduksi hasil yang identik, tetapi juga memudahkan proses audit dan kolaborasi tim. Terakhir itu ada loading data, di mana Power Query itu memberikan kontrol yang sangat granular. Kalian bisa menentukan tabel mana yang perlu dimuat, bagaimana relasinya, bahkan mengoptimalkan struktur data untuk performa terbaik dalam Power BI. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknis Power Query yang Power Query ini. Di lapisan paling dasar kita memiliki connectivity layer yang bertanggung jawab untuk menjembatani Power BI dengan berbagai sumber data. Lapisan ini mendukung ratusan konektor natif yang terus diperbarui oleh Microsoft. Di atasnya terdapat data transformation engine yang merupakan jantung dari Power Query tersebut. Engine inilah yang menjalankan semua operasional transformasi data yang Anda perintahkan. Yang menariknya, engine ini bekerja dengan dua pendekatan paralel. Yang pertama itu ada antarmuka visual yang user friendly untuk pengguna biasa, seperti yang awam-awam, dan bahasa M yang powerful untuk kebutuhan advance. Kalau itu Power M sendiri itu adalah bahasa fungsional yang dirancang khusus untuk transformasi data. Setiap klik yang Anda lakukan di antarmuka sebenarnya menghasilkan kode M di balik layar tersebut.
Ini berarti Anda bisa mulai dengan pendekatan visual lalu beralih ke scripting ketika kebutuhan menjadi lebih kompleks. Terus di bagian teratasnya itu kita memiliki integrasi layer yang memastikan hasil transformasi terintegrasi sempurna dengan model data Power BI. Lapisan ini mengoptimalkan struktur data, mengolah metadata, dan memastikan refresh data bisa dilakukan secara efisien. Terus selanjutnya itu tentang kemampuan transformasi data Power Query. Kategori pertama itu ada structural transformation yang mengubah bentuk dasar data. Ini termasuk dalam operasi seperti unpivoting, pivoting, transposing, dan netting data. Terus yang kedua itu ada venue transformation yang bekerja pada level nilai data. Di sini kita memiliki operasi seperti classing, standarisasi format, pengisian nilai kosong, koreksi kesalahan, dan deduplikasi. Yang ketiga itu ada table operasional yang bekerja pada level table. Ini termasuk merging, appending, filtering, sorting, dan grouping. Terus yang selanjutnya itu yang terakhir. Terus yang membuat Power BI benar-benar powerful itu adalah kemampuan untuk menggabungkan berbagai transformasi ini secara berurutan. Anda bisa membuat alur transformasi yang kompleks di mana output dari satu transformasi menjadi input untuk transformasi berikutnya. Jadi kayak berulang-ulang terus gitu. Terus selanjutnya itu kita akan membahas tentang bagaimana Power Query ini berintegrasi dengan Power BI. Integrasi ini terjadi dalam beberapa lapisan yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada data preparation layer, di mana Power Query berperan sebagai gerbang masuk semua data sebelum masuk ke model Power BI. Terus yang kedua itu adalah data modeling layer, di mana hasil Power Query dioptimalkan lebih lanjut. Di sini kalian bisa menentukan hubungan antara table, membuat hierarkinya, dan juga mengatur penyimpanan data. Terus yang ketiga itu ada refresh mechanism yang memungkinkan semua proses di Power Query dijalankan ulang secara otomatis ketika data sumber diperbarui. Yang terakhir itu ada metadata management, di mana Power Query menjaga konsistensi metadata seperti tipe data, format, dan deskripsi kolom selama seluruh alur kerja dilaksanakan. Sepertinya itu saja yang saya jelaskan. Sebagai penutupnya, mari kita refleksikan mengapa pemahaman mendalam tentang Power Query ini begitu penting. Di dunia yang semakin didorong oleh data dan juga digitalisasi ini, kemampuan untuk mengolah data serta memahami bagaimana data itu bergerak dengan cepat dan juga andal menyiapkan data adalah keterampilan yang membedakan analis biasa dengan yang luar biasa. Mengupdate skill. Power Query memberi Anda kekuatan untuk mengubah data mentah menjadi data yang berantakan menjadi informasi siap saji. Tapi lebih dari itu, ia memberikan konsistensi, efisiensi, dan kemampuan reproduksi yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan analitik modern seperti sekarang ini. Ingatlah, bagaimana Power Query ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Mulailah dengan kebutuhan dasar, lalu secara bertahap eksplorasilah fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.